Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Jalal Ainun Najib. Yang kedua, Fatia Dwi Rizkika, yaitu saya sendiri. Dan yang terakhir adalah Bunga Aprilia. Presentasi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 1. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. 3. Diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Bunga Aprilia. Selanjutnya saya Bunga Aprilia akan menyebutkan materi yang akan dijelaskan. Yang pertama ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang kedua ada SPT, surat pemberitahuan tahunan. Yang ketiga ada SKP, surat ketetapan pajak. Yang keempat ada STP, surat tagihan pajak. Yang kelima ada surat keberatan, putusan banding, dan surat paksa. Jadi, yang pertama itu adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Fungsi NPWP adalah yang pertama adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang kedua ada surat pemberitahuan tahunan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT bagi pajak penghasilan yang pertama adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah wajib pajak yang sebenarnya terutang. Yang kedua ada untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui perpotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selanjutnya, yang terakhir akan dibacakan oleh Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalal Ainun Najib. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi yang pertama yaitu surat tagihan pajak, yang kedua yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, yang ketiga adalah surat ketetapan pajak lebih bayar, yang keempat adalah surat ketetapan pajak nihil, dan yang terakhir adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Selanjutnya adalah surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan atau pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak sendiri timbul karena ada penyebabnya. Yang pertama yaitu satunya karena keterlambatan kewajiban melaporkan di denda pasal 7. Yang kedua keterlambatan pembayaran. Yang ketiga terdapat kekurangan pembayaran dari yang seharusnya. Dan yang terakhir adalah tunggakan pajak yang terlambat dibayar atau disebut dengan bunga penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Selanjutnya yaitu surat keberatan putusan banding dan surat paksa. Surat ini ditunjukkan untuk penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak dan barang-barang milik penampung pajak. Ketentuan tentang hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga,
denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.